Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian kita ya, kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan ya pada episode-episode yang lalu ya. Ini episode yang ke-15. Itu ada permasalahan yang sudah kita bahas pada sebelumnya ya, yaitu al-majlisu al-thamin. Al-majlisu al-thamin yaitu majlis yang ke-8 tentang baqiyati aqsamin nasi fi siyam wa ahkamil qada. Fi baqiyati aqsamin nas, tentang sisa golongan manusia di dalam berpuasa dan hukum mengqadha. Ya, itu sudah kita sampaikan sedikit kemarin ya. Itu yang ke-8 dari 10 orang yang disampaikan oleh Syekh. Manusia dalam berpuasa itu kan 10 orang ya. Ada 10 orang, 10 golongan begitu. Nah, sekarang ini yang ke-8 yaitu siapa? Al-haid, orang yang haid. Ini sudah kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu. Orang haid itu fayuhramu alaiha siyam, kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan. Yuhramu alaiha siyam, diharamkan berpuasa. La yasihu minha, enggak sah puasanya. Karena kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, tidak aku melihat dari kurang akal dan kurang agamanya, adhaba li lubbir rajuli al-hazim, yang lebih menguasai dan lebih mempengaruhi terhadap akal seorang laki-laki yang kokoh, min ihdakunna, dari salah seorang klien kata Nabi ya. Jadi laki-laki itu bisa bertekuk lutut ya, bisa bertekuk lutut dan bisa kelepek-kelepek begitu ya. Itu di hadapan wanita. Mungkin kalau di hadapan harta orang banyak yang masih kokoh gitu kan, masih tegar gitu. Di hadapan tahta juga oke gitu. Tapi kalau udah di hadapan wanita, wah ini biasanya orang nggak akan sanggup ya untuk menghadapi ini. Ini fitnahnya besar, dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang ditinggalkan yang lebih membahayakan kepada laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita ya. Qulna, kemudian para sahabiyat radhiyallahu taala anhunna jami'an itu mengatakan, wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Apa kekurangan akal kami dan agama kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithlan nisbi syahadatir rajul, bukankah persaksian seorang wanita itu setengah persaksian laki-laki? Jadi dalam Islam kalau seandainya ada satu kasus yang diminta itu satu saksi laki-laki, kalau seandainya nggak laki-laki bagaimana? Boleh nggak perempuan? Boleh, tapi harus 2. Karena 2 orang perempuan itu dianggap persaksian satu laki-laki. Berarti kalau satu perempuan dianggap setengah. Gitu kan dalam hadis ini. Qulna, kami katakan bala. Qal fadzalika nuqsanu aqliya, itulah kurang akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa la tasum, dan bukankah juga apabila wanita itu berhaid tidak salat dan tidak puasa? Qulna bala. Para sahabat juga menjawab, iya ya Rasulullah. Qal fadzalika min nuqsani diniha, itulah kekurangan agamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi itu cerita itu golongan yang ke-8 ya, menceritakan tentang orang yang haid, wanita yang haid. Kita lanjutkan. Wal haidu damu tabi'i ya'tadu al-mar'ata fi ayamin ma'lumah. Darah haid itu adalah darah kebiasaan wanita, darah natural begitu, yang biasa wanita mengalami itu fi ayamin ma'lumah, di beberapa hari ya, di beberapa hari tertentu saja. Jadi tidak setiap saat ya, tetapi hari-harinya itu tertentu ya. Setiap bulan itu ada dengan berbagai macam dengan berbagai macam
jumlah harinya ya. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Begitu. Jadi dari satu wanita ke wanita lain itu berbeda-beda masa haidnya. Intinya darah haid itu darah yang sangat natural sekali, biasa wanita mengalami hal demikian. Dan itu kita tahu sebelumnya sudah kita bahas juga di awal-awal sekali ya. Masih di awal-awal begitu tentang bahwa haid itu salah satu ciri ya, mencirikan bahwa wanita itu sudah baligh ya. Taib ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa idza dhahara al-haid minha wa hiya sha'imatun walau qabla al-ghurubi bi lahdatin batala saumu yaumiha. Apabila nampak haid dari seorang wanita, nampak aja muncul haidnya ya, keluar haidnya dari seorang wanita, wa hiya sha'imah, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Yang namanya haid kan nggak bisa disetel gitu. Nggak bisa disetel, maksudnya nggak bisa diatur. Wah, hari ini aku haid, besok nggak bisa. Itu qadarullah. Mau kapan aja dia harus keluar. Kaum wanita harus sabar menghadapi itu. Kodratnya sebagai seorang wanita itu adalah dia berhaid, gitu ya. Wahya shaimah. Jadi kapan saja keluar haid sementara dia sedang berpuasa. Walau qabla al-ghurubi, meskipun sebelum terbenam bilahdatin, beberapa saat. Jadi beberapa saat sebelum terbenam matahari pada waktu itu, pada waktu dia berpuasa itu, sebentar lagi mau maghrib, mau datang buka gitu ya, waktu buka. Batalas saumu yaumiha, batallah puasa pada hari itu. Walazimaha qada'uhu, dan lazim wajiblah kepada wanita ini mengqada'nya. Itu. Jadi batal puasanya kapan? Ketika dia melihat darah haid. Hatta walaupun sesaat sebelum buka. Hatta walaupun sesaat sebelum terbenam matahari. Terbenam matahari maksudnya sudah datang waktu buka. Begitu. Ya. Jadi perlu diperhatikan, ini sangat penting ya. Jangan nanti kaum wanita itu keliru dalam masalah ini. Dia sangka udah buka padahal belum tadi kan. Itu kan kewajibannya untuk mengqadha. Kenapa? Karena puasa pada hari itu tidak sah. Ya, walazimaha qada'uhu, dan wajiblah kepada wanita itu mengqadanya. Illa an yakuna shaumuha tatawu'an fa qada'uhu tatawu'un la wajibun. Kecuali puasanya juga puasa tatawu', puasa sunnah, maka mengqadanya juga sunnah, la wajib, bukan kewajiban. Kalau ini Ramadan, kalaulah seandainya dia puasa itu puasa Ramadan, maka kewajiban mengqadanya lah sebuah kewajiban. Tapi kalau seandainya puasanya bukan puasa Ramadan, ya, puasa sunnah saja, karena puasa sunnah kan banyak macamnya ya, ada Senin, Kemis, kemudian juga mungkin puasa Bid, ya, bisa juga puasa Syawal, ada puasa Muharram, puasa Arafah dan sebagainya. Atau puasa wajib ini sebenarnya bukan hanya Ramadan, bisa saja dia kafarah, ya, kafaratul yamin, ini tebusan dari pelanggaran sumpah, atau kafarat karena melanggar di bulan Ramadan, mungkin dia berhubungan intim dengan suaminya gitu kan, di siang hari bulan Ramadan. Ini kan kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut, salah satu yang yang diwajibkan gitu. Setelah dia tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, maka dia ini kan memberi makan 60 orang miskin kan begitu. Jadi ini kafarat. Jadi bisa saja puasa wajib itu juga nggak mesti Ramadan gitu ya. Ada puasa nadar, ada puasa kafarat dan lain sebagainya ya. Kemudian juga puasa sunnah itu banyak macamnya. Intinya bahwa ketika dia sedang berpuasa dan itu puasa wajib, maka mengqadanya juga wajib. Kalau itu bukan puasa yang wajib, maka mengqadanya juga bukan wajib. Demikian. Wa idza tahurat minal haid bi athna'i Ramadan lam yasihha shaumuha baqiyatal yawm. Kalau seandainya dia sudah suci dari haidnya, seandainya seorang wanita suci dari haidnya bi athna'i Ramadan, pada waktu siang hari Ramadan, lam yasihha shaumuha, maka enggak sah puasanya baqiyatal yawm, sisa harinya. Jadi kalau seandainya jam 12 siang, ya, dia kan awalnya enggak puasa. Kenapa? Karena haid gitu kan, karena masih haid. Qadarullah pada waktu siang hari di jam 1, jam 2 gitu kan, qadarullah udah putus haidnya. Artinya udah selesai. Udah suci dia. Bagaimana? Enggak sah puasanya hari itu. Ya jelas. Kenapa? Karena memang di awalnya dia nggak berpuasa mulai dari tadi pagi hari kan. Kenapa? Karena dia haid, dia masih haid. Kenapa tidak sah? Wujudi mayunafis siyam fi haqqiha fi awalin nahar. Karena ada sesuatu yang menafikan, yang menghalangi puasanya pada hak wanita, pada keadaan wanita yang haid itu dari awal siang.
Jadi kan awal siang dia memang haid kan. Namanya haid itu kan 24 jam. Jadi orang yang haid itu nggak ada ceritanya dia pakai sip-sip, nggak ada. Oh nanti sip pertama haid, sip kedua nggak ada. Dia 24 jam. Dengan masa hari yang kita sebutkan tadi, ada yang bervariasi ya, satu wanita ke waktu yang lain. Tapi mungkin yang mu'dhamnya, yang aghlabiyahnya, yang biasanya 6 atau 7 hari, sepekan lah, begitu. Jadi intinya kalau seandainya di tengah hari Ramadan, ya di tengah hari Ramadan kemudian dia suci, maka puasanya pada hari itu tidaklah sah. Wa hal yalzamuha al-imsaku baqiyatal yaum? Apakah wajib si wanita itu untuk menahan sisa hari? Artinya sisa hari dari dia bersuci tadi. Contoh dia suci jam 2. Apakah dari jam 2 sampai maghrib dia wajib untuk menahan? Fihi khilafun bainal ulama. Ada khilaf di antara ulama. Ya, sabaqa dzikruhu fil musafir idza qadima muftiran. Ya, telah terdahulu penyebutan khilaf itu terkait dengan orang yang musafir apabila dia kembali ke rumahnya dalam keadaan muftiran, apabila dia kembali ke kampungnya dalam keadaan berbuka. Di situ ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan ya tetap dia menahan untuk menghormati waktu. Dan sebagian mengatakan tidak perlu karena dia nggak mengambil faedah apapun dari dia menahan itu. Lagian juga dia wajib mengqadha'nya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa idza taharat fil laili fi Ramadana walau qabla al-fajri bilahdatin wajaba 'alaiha as-shaumu li'annah min ahli shiyam. Apabila wanita suci di malam hari, suci dari haid maksudnya, di malam hari di bulan Ramadan, meskipun sebelum fajar, sesaat sebelum fajar, wajaba 'alaiha as-shaum, wajiblah kepadanya berpuasa. Li'annaha min ahli shiyam, karena dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ini kasus sebaliknya ya. Kalau kita katakan tadi kan masalah masalah haid di tengah hari gitu kan. Ini lain pula ya. Kalau sucinya itu di malam hari. Kalau sebelumnya kita bahas kan kalau seandainya dia muncul haid di tengah hari, ini enggak. Sucinya itu di malam hari. Jadi qadarullah pada malam hari dia suci gitu ya. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Walau qabla al-fajr bilahdah, meskipun sebelum fajar sesaat. Apa itu? Maka bagaimana dia? Wajaba 'alaiha as-shaum, wajiblah kepada dia untuk berpuasa. Contoh, ada seorang wanita, dia di malam harinya jam-jam 8 malam ba'da isya masih haid terus sampai subuh. Nah, ternyata detik-detik mau imsak itu dia suci gitu. Dia suci. Bagaimana? Maka wajib kepada dia berpuasa. Bagaimana Pak Ustaz kalau misalnya dia belum makan sahur, belum juga minum? Enggak masalah. Penting dia berpuasa. Ya kecuali dia enggak sanggup memang ya. Enggak sanggup karena masih lemas apa ya. Enggak apa-apa, itu soal lain, dia karena enggak sanggup kan. Kan enggak ada yang dipaksa dalam syariat ini. Ya ketidaksanggupan dia mungkin kurang sehat juga dan lain sebagainya. Itu soal lain. Tapi kalau dia seandainya memang sanggup ya, mampu dia, lagian kalau wanita ini kan biasanya sibuk di dapur juga kan. Mungkin dia seorang istri sibuk di dapur, ya udah makan juga, udah minum juga dia kan. Maka langsung dia waktu itu untuk berniat dan langsung melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi wajib kepada dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Walaysa fiha ma yamna'uhu, dan enggak ada yang menghalanginya untuk berpuasa itu. Wajib 'alaiha shiyam, maka wajiblah kepada dia berpuasa. Karena yang menghalanginya selama ini kan haid. Haidnya udah putus, sudah selesai, apalagi. Maka waktu itu dia wajib untuk berpuasa. Wa yasihu shaumuha hina idzin, dan sahlah puasanya ketika itu. Wa illam taghtasil illa ba'da tulu'il fajri, meskipun dia belum mandi haidnya belum ya. Meskipun dia belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Kal junub, seperti orang yang junub, idza shoma, apabila dia berpuasa, walam yaghtasil, dan dia belum mandi illa ba'da tulu'il fajri, kecuali setelah terbit matahari. Fa innahu yasihu shaumuhu, maka sesungguhnya puasa orang berjunub pun sah. Jadi artinya kalau seandainya dia wanita tadi putus haidnya sekalipun sesaat sebelum fajar, dia langsung niat langsung puasa gitu kan. Nah, bagaimana? Dia belum mandi ceritanya, nggak apa-apa, mandi nanti setelah terbit fajar. Ini sama kasusnya dengan orang yang berjunub, laki-laki yang berjunub. Bisa saja dia mimpi basah atau karena memang hubungan suami istri gitu kan. Dia udah makan sahur tapi belum mandi nih, terbit fajar, nggak apa-apa. Ya, puasanya akan sah. Jadi orang yang haid, yang selesai haidnya, wanita yang haid atau seorang laki-laki yang masih berjunub dan kedua-duanya belum mandi, maka puasa mereka ini sah. Kenapa?
Karena terkait dengan orang yang haid itu, ya, yang sudah suci dia itu dikiaskan dengan orang yang berjunub. Ya, hal orang yang berjunub itu ada dalilnya, dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Selengkapnya nanti pernyataan atau perkataan Ibunda Aisyah ini akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa orang yang wanita yang berhaid, ya ketika ada suci meskipun sesaat sebelum terbit fajar itu wajib berpuasa. Ini dikiaskan meskipun dia belum mandi. Itu dikiaskan dengan orang yang junub gitu. Orang yang junub ya wajib dia berpuasa meskipun dia belum mandi. Kenapa? Karena pernyataan di bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Adalah Nabi SAW pada pagi hari itu menjadi orang yang berjunub. Min jima'in, karena ada jima. Karena beliau menggauli istrinya. Ghairi ihtilamin, bukan mimpi. Jima kata Ibunda Aisyah. Bukan, beliau berjunub itu bukan karena sebab mimpi, tidak. Memang karena beliau menggauli istri-istrinya. Tsumma yasumu fi Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Jadi jelas dan nyata di sini bahwa boleh ya ketika wanita itu haid dan belum mandi, ya ketika wanita itu terputus haidnya, ya ketika mendekati fajar gitu ya. Artinya sebelum fajar, kalau udah fajar udah nggak bisa. Kenapa? Karena kan di situ terakhirnya gitu kan. Ini ceritanya sesaat sebelum fajar. Haidnya suci, dia sudah suci, tidak lagi haid, maka nggak mengapa walaupun dia belum mandi. Nanti mandinya setelah fajar. Karena memang ada hadis Ibunda Aisyah tadi bahwa Nabi SAW pernah satu saat itu berjunub. Dan junubnya kata Ibunda Aisyah itu dari jima, karena menggauli istrinya, bukan karena mimpi. Ya, lalu Nabi puasa ya dan dia mandi setelah terbit fajar. Tidak masalah hal demikian ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa nufasa'u kal haid, orang-orang wanita yang nipas itu seperti haid fi jami'i ma taqaddam, pada seluruh hal-hal yang terkait dengan wanita haid. Jadi artinya hukum wanita yang nipas itu sama dengan orang haid. Ya, artinya orang nipas ini kan darah yang keluar setelah melahirkan. Ini biasanya masanya itu bisa 40 hari, bahkan mungkin ada yang lebih gitu kan. Nah, selama 40 hari itu qadarullah umpamanya dia melahirkan di pertengahan Ramadan umpamanya, atau di awal Ramadan ya, atau sebelum Ramadan melahirkan. Lalu kan ini nipasnya berlanjut gitu kan. Nah, kita contohkan saja dia umpamanya bernipas itu di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, dia melahirkan di situ ya. Berarti kan nipas ini berlanjut terus sampai nanti pertengahan Ramadan gitu kan. Qadarullah 14 Ramadan dia suci. Seperti ini tadi. Dia bersih dari nipasnya sesaat sebelum fajar, maka wajib dia berpuasa. Meskipun mandinya nanti setelah terbit fajar. Ini artinya sama ya perlakuannya ya orang yang nipas dengan wanita yang haid yang sudah kita jelaskan tadi. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa yajibu 'alaiha al-qada'u bi'adadil ayyam allati fatatha liqaulihi ta'ala, dan wajiblah kepada wanita untuk mengganti jumlah hari yang ditinggalkannya. Jadi wanita yang haid itu mewajib mengqadha ya, mengqadha, dan juga wanita nipas ya itu mengqadha hari-hari yang ditinggalkan karena haid atau nipas tersebut. Karena ada firman Allah liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka menggantinya jumlah harinya itu jumlah hari yang diqadhanya di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka mengganti yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Al-Baqarah 184. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, dan pernah ditanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya,
Ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah. Mengapa wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Jadi suatu saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, mengapa sih kalau wanita haid itu mesti mengqadha puasa sementara salat enggak diqadhanya? Qalat, ya, ibunda kita mengatakan, karena yusibuna dzalika. Dulu menimpa kami juga hal demikian. Artinya ibunda Aisyah mengatakan, dulu kami berhaid di zaman Nabi. Fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini menunjukkan, ya, bahwa wanita haid itu kewajibannya hanya mengqadha puasa. Kalau memang itu bertepatan haidnya itu pada waktu-waktu bulan Ramadan umpamanya, ya. Dan sementara salat enggak. Ini memang salah satu kasih sayang, ya, kasih sayang Allah SWT kepada kaum wanita. Begitulah besarnya kasih sayang Allah kepada para wanita, sehingga wanita nggak diwajibkan mengqadha salat. Coba kalau umpamanya haidnya 10 hari umpamanya, itu berapa waktu yang sudah ditinggalkannya? 1 hari 5 waktu, 50 waktu gitu. Ngerjakannya belenger juga kan, gitu. Lelah juga itu 50 waktu kan. Itu 10 hari. Nah, dan itu tiap bulan kan, itu kan melelahkan mereka. Maka yang hanya diganti ya ini puasa saja, itu pun jika memang haidnya bertepatan di bulan Ramadan begitu kan. Kalau seandainya di hari-hari di bulan-bulan lain, ya mereka nggak ada kewajiban apa-apa, salatnya gugur, nggak ada apa-apa dan nggak diwajibkan mengqadha salat. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dan itu juga yang disebutkan oleh Nabi, mereka ini kurang agamanya. Kok laki-laki kan nggak ada cerita, sampai mati dia wajib puasa, ya, selama dia mampu. Begitu juga salat. Kalau sholat itu nggak ada ceritanya nggak mampu, karena selalu diberikan solusi. Anda nggak bisa duduk, ya berbaring, nggak bisa berbaring isyarat gitu. Lagi berkendaraan, lagi sakit gigi, lagi operasi, nggak ada ceritanya. Dan fleksibel sekali sholat itu kan, bisa dijamak bagi orang yang sakit atau orang yang mau operasi umpamanya. Dia mau operasi jam 4, ya nggak apa-apa. Asarnya ditarik ke zuhur, dijamak takdim dulu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak operasi dia nggak bisa umpamanya. Nggak masalah. Jadi masalah ini untuk laki-laki sangat berbeda jauh ya dengan kaum wanita. Begitu. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-qismu at-tasi', kita masuk yang ke-9. Ini kan Syekh menceritakan tadi, menjelaskan di awal akan membahas sisa manusia di hadapan puasa atau golongan orang-orang berpuasa. Ini kita sudah masuk yang golongan yang ke-9 dari 10 yang beliau janjikan, ya. Ini yang ke-9 ini. Al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala al-waladi min as-shaumi fa innaha tuftir li hadithi Anas bin Malik Al-Ka'bi, ya, Al-Ka'ibi radhiyallahu anhu. Wanita apabila dia menyusui atau dia hamil dan dia takut terhadap dirinya atau anaknya dari berpuasa, dia artinya dia takut nanti kalau dia puasa bisa membahayakan dirinya atau anaknya. Maka bagaimana? Fa innaha tuftir, maka dia berbuka. Apa dalilnya? Karena ada hadis Anas bin Malik Al-Ka'ibi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Innallaha wada'a 'anil musafir, sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang musafir syatra shalah, setengah salat. Bagi orang musafir gugur setengah salat, maksudnya boleh mengqosor. Itu dia. Wa 'anil musafir wal hamil wal murdi'i as-shauma aw as-siyam, dan kepada orang yang musafir dan orang hamil dan wanita yang menyusui puasa. Gitu. Jadi kalau sholat itu digugurkan setengah, bukan berarti sholat nggak wajib, nggak, beda. Kalau orang yang wanita hamil atau musafir atau orang yang murdi, ya orang menyusui, maka ini gugur dalam pengertian menggantinya di hari yang lain. Itu maksudnya, bukan berarti gugur ya udah selesai aja, enggak. Jadi hadis Anas ini menjelaskan bahwasanya Allah wada'a menggugurkan dari musafir setengah sholatnya. Jadi ketika kita sedang safar dan jarak kita memang sudah sampai jarak yang disebut sebagai orang musafir dalam pandangan syariat, maka dibolehkan bagi kita untuk mengqosor sekaligus juga menjamak, nggak mengapa. Tapi yang diboleh dikosor itu sholat-sholat yang
rubaiyah yang 4 rakaat ya. Mulai dari zuhur, asar dan isya ya. Jadi kalau seandainya dia menjamak pula kan, udah mengqasar menjamak lagi, contoh zuhur dan asar ditarik ke zuhur umpamanya jamak takdim, maka cukup dilakukan 2 rakaat zuhurnya tambah 2 rakaat lagi asarnya. Nah, ini bagi orang yang sedang bermusafir, ada rukhsah, ada keringanan diberikan dalam syariat. Akhrajahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, maksudnya imam Abu Daud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Wa hadza lafzu Ibnu Majah, hadis ini lafaznya dari wa hadza lafzu Ibnu Majah. Ini lafaznya Ibnu Majah rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Wa yalzamuha al-qada'u bi adadil ayyam allati aftarat hina yatayassaru laha dzalika wa yazulu anha al-khawfu kal marid idza bari'a. Dan wajiblah kepada semua tadi itu mengqadha puasa dengan jumlah hari yang dia berbuka. Kapan? Ketika mudah baginya ya, hatta yatayassaru laha, sehingga mudah baginya, khususnya kaum wanita tadi yang menyusui dan juga orang hamil, wanita hamil, sehingga mudah baginya demikian nanti melaksanakan puasa itu. Wa yazulu anhal khauf, dan hilanglah darinya rasa takut, kal marid idza bari'a, sama seperti orang sakit apabila sembuh. Orang sakit itu kan boleh dia tidak berpuasa, tapi ketika dia sembuh kan wajib dia mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan karena sakit itu. Dia sakit umpama sepekan di bulan Ramadan, ya menggantinya sepekan juga di luar Ramadan. Nah, maka dikatakan tadi bahwa orang yang menyusui dan orang yang hamil, ketika dia takut terhadap dirinya atau dia takut terhadap anak-anaknya, nanti dia berpuasa jangan-jangan membahayakan dirinya, membahayakan anaknya, maka ketika itu boleh dia tidak berpuasa, boleh dia berbuka, tapi wajib ya kepadanya menggantinya dengan sejumlah hari yang dia tinggalkan ya waktu itu. Kapan dia mudah melaksanakannya? Artinya di luar Ramadan ya. Kapan dia mudah melaksanakannya, silahkan ya untuk dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan waktu itu ya, waktu dia hamil atau menyusui ya, karena takut ya, karena dia khawatir bisa membahayakan dirinya ataupun anaknya ketika dia atau jika dia melaksanakan ibadah puasa tersebut. Intinya syariat kita ini sangat luas ya, sangat begitu fleksibel bagi mereka-mereka yang memang memiliki alasan untuk bisa melakukan itu ya, seperti tadi itu orang hamil atau orang yang menyusui. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hadirin wal hadirat, penonton sekalian. Al-qismu al-ashir, golongan yang ke-10, dan ini merupakan pamungkas dari 10 golongan manusia di dalam melaksanakan ibadah puasa. Al-ashir yang ke-10. Al-qismul ashir, golongan yang ke-10, man ihtaja lil fitri li daf'i darurati ghairihi ka inqadi ma'sumin. Orang-orang yang butuh, perlu untuk berbuka, untuk menyelamatkan atau untuk menolak kemudaratan ya orang lain, seperti menyelamatkan orang yang maksum. Orang maksum ini artinya seorang anak Adam yang diharamkan membunuhnya. Artinya bukan orang tua yang berzina. Kalau orang tua berzina dalam pandangan syariat itu kan halal darahnya. Nah, itu ya orang-orang kalau yang seperti itu nggak perlu diselamatkan. Min gharaqin, dari tenggelam, au hariqin atau terbakar, au hadamin atau ditimpa bangunan karena runtuh dan lain sebagainya. Artinya di sini kalau kita sedang berpuasa, qadarullah, kita melihat ada orang yang perlu diselamatkan. Ada orang yang mau tenggelam, atau orang yang mau terbakar, atau ada orang yang tertimpa bangunan, runtuhan, au nahwi dzalika, atau yang lain demikian. Fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bitaqawi. Kalau seandainya tidak mungkin untuk menyelamatkannya kecuali dengan bitaqawi, artinya dengan dia memakan sesuatu untuk menguatkan dirinya, alihi bil akli wasyarbi, maka ya dengan makan dan minum, jazalahul fitru, boleh dia untuk berbuka. Nah itu dia. Jadi kita sedang berpuasa, qadarullah kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, yaitu ada orang yang mau tenggelam atau orang yang terjepit dalam suatu bangunan yang terbakar, atau ada dia tertimpa bangunan dan sebagainya, atau gempa umpamanya, banyak saudara kita yang tertimpa bangunan umpamanya. Makanya kita
butuhkan untuk kita memiliki tenaga. Fa in kana, ini tadi disampaikan oleh Syekh, fa idza kana la yumkinu inqadu illa bi taqawi alaihi bil akli wasyarbi. Kalau seandainya dia tidak mungkin menyelamatkannya kecuali dengan menambah kekuatan dengan makan dan minum, boleh baginya berbuka. Ini orang yang seperti ini. Bal wajib al fitru hina idzin, bahkan wajib untuk dia berbuka ketika itu. Li'anna inqadhal ma'sum minal halakati wajib, karena menyelamatkan orang yang maksum yang seperti saya sampaikan tadi, minal halakah, dari kehancuran, dari kebinasaan, itu wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dan sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu adalah sebuah kewajiban. Wa yalzamuhu qada'u ma aftarahu, dan wajiblah dia mengqada atau menggantinya hari yang dia berbuka tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi yang ke-10 ini adalah sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa ketika seorang itu butuh untuk berbuka karena memang darurat ya, karena untuk menyelamatkan seseorang yang mau tenggelam atau orang yang ditimpa bangunan yang mungkin terjadi gempa atau apa gitu kan, atau dia memang terbakar rumahnya sehingga, dan kita pun sulit ya untuk menyelamatkannya kecuali kita harus memiliki kekuatan dengan makan dan minum. Karena kalau orang nggak makan dan minum, orang sedang berpuasa kan tenaga kurang. Itu ya kita akui kan begitu. Artinya nggak semaksimal orang yang memiliki kekuatan dengan dia makan dan minum. Maka pada kondisi-kondisi seperti ini boleh baginya untuk dia berbuka. Tapi ya dengan catatan itu tadi, wajib dia untuk mengqadha atau mengganti hari yang dia berbuka tersebut, beberapa hari umpamanya. Begitu. Intinya bahwa syariat Islam ya membolehkan bagi mereka-mereka yang memang punya keperluan dan kebutuhan untuk hal-hal yang kita sebutkan tadi, dibolehkan bagi mereka berbuka. Nggak haram. Kalau orang berbuka sengaja nggak ada sebabnya, haram kan? Nggak boleh. Karena puasa itu wajib bagi dia. Tapi ketika ada sebab seperti yang disebutkan tadi, maka ketika itu tidak haram, bahkan pun wajib untuk dia berbuka, kata Syekh. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain, ya. Tapi tentu wajib dia mengqadha atau mengganti di hari yang lain dari puasa yang ditinggalkannya karena menolong orang tersebut, ya. Wa mithlu dzalika man ihtaja ilal fitri li taqawi bihi 'alal jihad fi sabilillah. Dan seperti itu juga orang-orang yang butuh untuk berbuka untuk menambah kekuatan di dalam rangka berjihad di jalan Allah, ya, bi qitalihi an adwa, dalam memerangi musuhnya. Fa innahu yuftir wa yaqdi ma aftara sawa'un kana dzalika fi safar aw fi baladihi. Maka sesungguhnya dia berbuka dan mengganti hari yang dia berbuka tersebut, sama saja hal demikian itu waktu safar, waktu dia dalam perjalanan, ya, aw fi baladihi, atau di negerinya. Artinya sama saja. Jihad itu membutuhkan safar dulu baru jihad, mungkin safarnya di luar kota, jihadnya di luar daerah gitu kan. Atau memang di negerinya sendiri. Idza hadarahu al-adu, apabila datang musuh ke negerinya. Li'anna fi dzalika difa'in 'andal muslimina wa i'la'an li kalimatillahi azza wa jalla. Karena jihad ya untuk memerangi musuh, melawan musuh yang telah masuk ke negerinya itu merupakan pembelaan kepada kaum muslimin dan untuk menegakkan kalimat Allah azza wa jalla. Jadi intinya di sini ikhwati billah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, di sebelumnya sudah kita sampaikan kan bahwa ketika orang itu butuh untuk menambah kekuatan energi begitu dengan makan dan minum, karena memang ada hal yang mesti dia lakukan seperti tadi itu, menyelamatkan orang yang tenggelam, orang yang berada di tengah kebakaran api, atau berada di orang itu berada di reruntuhan bangunan gitu kan, maka ketika itu kan wajib dia berbuka dan makan minum kemudian menyelamatkan orang tersebut. Nah,
seperti itu juga katanya orang-orang yang butuh untuk berbuka dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah. Ya, untuk memerangi musuh. Ya, maka dia boleh berbuka dan mengqadha atau mengganti hari yang dia berbuka tersebut di hari yang lain di luar Ramadan tentunya. Nah, apakah jihad tersebut harus bersafar dulu atau di negerinya sendiri? Apabila telah hadir musuh ya ke negerinya, karena untuk melawan musuh yang telah masuk ke negeri kita itu katanya ada pembelaan kepada kaum muslimin dan juga di situ untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa orang yang ya membutuhkan kekuatan dalam rangka jihad ke jalan Allah boleh berbuka. Boleh dia berbuka. Apakah musuhnya di luar daerah yang mesti jalan safar dulu begitu kan? Enggak masalah. Padahal kalau orang yang bersafar lalu untuk berjihad ini kan dua, berarti dia punya rukhsah kan. Keringanan dia udah dua, dispensasinya dua. Dari sisi dia bersafar dapat, yang udah boleh kan orang bersafar tidak berpuasa. Itu rukhsah ada. Kemudian apalagi untuk jihad menambah kekuatan tadi, kok bagaimana orang berjihad makan pun enggak, minum pun enggak kan? Enggak ada tenaganya gitu. Dengan mudahnya nanti musuh mengalahkannya. Makanya di sini boleh ya, boleh mereka ini untuk berbuka ya dan menambah kekuatan dengan makan dan minum tentunya, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Ini dikiaskan dengan orang yang dianalogikan dengan orang yang berbuka karena untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Ini dikiaskan dengan itu, maka orang yang jihad di jalan Allah juga boleh berbuka. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyamun. Kami waktu itu bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana mereka bersafar? Ila Makkah, ke Mekah. Wa nahnu siyam, sedangkan kami waktu itu dalam keadaan berpuasa. Panazalna manzilan, maka kami singgah di suatu tempat persinggahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innakum qad danautum min aduwikum. Sesungguhnya kalian telah mendekati dari musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum, sedangkan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Gitu. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu kalau kita baca riwayatnya ini terkait dengan Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Kita lihat ya. Kata Nabi SAW ketika mereka ini bersafar, tentu dari kota Madinah ke Makkah gitu ya. Ini ceritanya tadi. Sedangkan kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami ini sahabat semua berpuasa. Kami singgah di suatu tempat, maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum qad danautum, sungguhnya kalian itu telah dekat dari musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum, sedangkan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fakanat rukhsatan faminna man shoma wa minna man aftar. Maka itu sebuah rukhsah, sebuah dispensasi. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Jadi setelah Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya ini, di antara sahabat ada yang memang berbuka, orang boleh kan, karena dibolehkan dalam keadaan safar, ya, dan juga untuk menghadapi musuh tentunya. Wa minna man aftar, di antara mereka juga ada yang berbuka, di antara mereka tak berpuasa, di antara mereka ada yang berbuka. Tsumma nazalna manzilan akhar. Kemudian kami singgah lagi satu tempat persinggahan yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan. Ini ceritanya ini dua tempat berarti mereka singgah kan. Di persinggahan pertama kata Nabi, kalian sudah dekat nih dengan musuh kalian, maka berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Di antara mereka ada yang berbuka, di antara mereka ada yang enggak. Kemudian singgah lagi di tempat berikutnya, tempat yang kedua. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innakum musabbihu aduikum. Sesungguhnya besok pagi kalian akan menghadapi musuh kalian. Wal fitru aqwa lakum, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Wa kanan azmatan, ya. Dan pada waktu itu kami merasa kesulitan, fa'aftarna, maka kami pun berbuka. Begitu ya. Jadi pada tempat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innakum musabbihu aduwikum. Besok kalian akan menghadapi musuh kalian, sedangkan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Wa kanat azmatan fa'aftar. Dan waktu itu para sahabat merasa sulit, merasa agak sedikit berat. Fa'aftarna, maka kami akan berbuka.
Fafi hadzal hadis, maka dalam hadis ini imaun, ada isyarat ila annal quwwata 'alal qital sababun mustaqilun ghairu safar. Ya. Maka di dalam hadis ini ada imaun, ada isyarat. Apa isyaratnya? Ila annal quwwata, bahwa kekuatan 'alal qital untuk berperang sababun mustaqilun, itu sebab yang lain, ghairu safar, bukan safar gitu. Jadi sesungguhnya para sahabat dalam bab ini, dalam perkara ini memiliki dua rukhsah kan. Satu rukhsah dia, satu dispensasi dari sisi saparnya, mereka kan berhak, boleh orang yang bersafar untuk tidak berpuasa, udah. Tapi sisi yang kedua itu untuk berkekuatan, untuk mendapatkan kekuatan dalam rangka jihad di jalan Allah, itu boleh. Begitu. Jadi ingin ditarik sebenarnya dari cerita ini, dari hadis-hadis ini adalah bahwa menjadi saksi bahasan kita, bolehnya orang berbuka dengan alasan untuk kekuatan dalam rangka untuk jihad di jalan Allah. Itu maksudnya di sini. Ya, kita tidak bicara lagi tentang safar karena orang safar sudah selesai pembahasannya gitu. Karena yang asyir ini tadi kan, yang ke-10 ini orang yang butuh kekuatan untuk melakukan hal-hal tertentu. Seperti tadi itu, menyelamatkan orang dan juga orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini, dua hadis yang kita sampaikan tadi itu, ya, itu ada isyarat. Isyaratnya apa? Bahwa kekuatan untuk berperang itu menjadi sebab tersendiri bolehnya orang itu bolehnya orang itu berbuka. Ghairu safar, bukan safar. Ya, bukan safar itu, tapi karena memang ada sebabnya tadi itu, sebab untuk berperang, ya, butuh kekuatan, maka mereka ini harus berbuka gitu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala illatal amr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab perintah dengan berbuka al-quwah, kekuatan, ala qitalil adui, untuk memerangi musuh, duna safar, bukan safarnya. Walidzalika lam ya'murhum bil fitri fil manzilil awal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka para sahabat untuk berbuka di persinggahan yang pertama. Gitu kan. Di persinggahan pertama kan hanya kata Rasul, innakum qad danautum, kalian sudah dekat dari musuh kalian, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Jadi Nabi nggak menyuruh berbuka. Tapi di hadis yang kedua kan fa'aftiru, ada perintah sendiri kata Nabi, bukalah kalian, berbukalah kalian. Karena itu apa? Karena itu lebih memberikan kekuatan bagi kalian. Jadi yang mau jadi tarik saksi bahasan di sini bahwa ketika seorang itu butuh kekuatan untuk melakukan hal-hal tertentu, di antara tadi ini adalah jihad, maka tak mengapa boleh dia berbuka, tapi tentu menggantinya di hari yang lain. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kullu man jaza lahu al-fitru bisababin mimman taqaddama fa innahu la yunkaru alaihi i'lanu fitrihi. Dan semua orang yang dibolehkan baginya berbuka, semua orang yang dibolehkan baginya untuk berbuka bisababin, dengan satu sebab, mimman taqaddam, dari yang sudah terlebih dahulu disebutkan tadi, ya. Banyak sebab kan. Ada yang orang karena haid, ada orang karena safar, ada karena sakit, atau karena tak mampu, dah tua, dan lain sebagainya. Fa innahu la yunkar alaihi i'lanu fitrihi, maka tidak diingkari baginya untuk terang-terangan berbuka. Enggak diingkari. Ya. Jadi orang-orang yang dibolehkan dalam pandangan syariat mereka ini berbuka, enggak diingkari dia berbuka itu, walaupun dia berbukanya terang menerang. Ya, terang-terangan di depan orang begitu. Idza kana sababuhu dhahiran, apabila sebabnya memang jelas, nampak, nyata, terang sekali. Seperti apa? Kal marid, seperti orang sakit. Ya taunya orang dia sakit gitu kan. Ya orang pun maklum sajalah. Ketika dia makan, ketika dia minum, ya nggak masalah. Orang berpuasa juga nggak cemburu kan. Ya yang posisinya sakit kan. Gitu. Bahkan pun kalau dia puasa mungkin orang pun akan mencelanya kan. Ya antum puasa kok sakit kok puasa juga. Gitu. Malahan gitu nanti. Jadi intinya bahwa ketika orang itu dibenarkan dalam syariat ini untuk berbuka, maka nggak diingkari walaupun dia berbukanya terang-terangan gitu di hadapan orang, nggak diingkari. Ya, apabila memang sebabnya jelas seperti yang disampaikan oleh Syekh, sakit, wal kabir alladzi la yastati' shaum, orang tua renta yang nggak mampu untuk berpuasa. Wa amma idza kana sababu fitrihi khafiyan, adapun jika sebab berbukanya itu tersembunyi, kal haid, seperti wanita haid. Karena orang haid nggak tahu kita di haid apa tidak kan. Kalau wanita kan dia nggak, orang tersembunyi kan, nggak tahu kita haid apa tidak. Itu namanya sebab berbukanya itu tersembunyi, kal haid, seperti orang yang haid. Waman anqadha maksuman, dan barang siapa yang menyelamatkan orang yang maksum, seperti disampaikan tadi, ya, orang yang mau tenggelam, orang mau
tertimpa runtuhan atau dalam kobaran api dia, ya. Min halakatin, karena menyelamatkan orang yang mau binasa, fa innahu yuftir sirran, maka orang ini berbukanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wala yu'linu fitrahu, dan tidak dia mengumumkan atau terang-terangan berbukanya, li alla yajurra atuhmah, supaya tidak menimbulkan ya sak dan sangka, ya sak wa sangka ila nafsihi, kepada dirinya, supaya orang lain tidak menimbulkan sak wa sangka kepada dirinya, wali alla yaghtarra bihi al jahil, supaya juga orang yang bodoh tidak tertipu, fayazunnu annal fitra jaizun biduni udrin, sehingga orang bodoh menyangka bahwa berbuka itu boleh tanpa ada udzur gitu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan seorang tadi dari tenggelamkah dia, dari kebakaran atau dari reruntuhan bangunan, maka orang-orang seperti ini juga termasuk wanita haid. Ketika dia berbukanya itu nggak boleh terang-terangan, harus sembunyi, jangan di hadapan orang, di rumah kayak di kamar kayak begitu ya, supaya orang lain tidak tertipu, terutama orang jahil. Nanti disangkanya bolehnya dia aja siap lebih, nah, tak tahunya dia haid, ini tak tahunya orang ini butuh tadi kekuatan untuk menyelamatkan orang yang mau tenggelam dan lain sebagainya gitu kan. Orang jahil kan kadang nggak mau nanya, nggak mau konfirmasi dulu kan, yang penting dilihatnya udah kayak gitu langsung. Nah, ini nggak boleh. Jadi terus orang yang berbuka ini pun harus melihat kondisinya bagaimana, ya. Kalau seandainya dia orang yang sakit, ya memang nyata sakitnya terus terang-terangan begitu kan, enggak mengapa walaupun dia berbuka di depan orang. Tapi kalau orang haid atau orang yang mau menyelamatkan orang yang maksum ini, nggak boleh terang-terangan, dia harus sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan sakwa sangka dari orang lain terhadap dirinya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang jahil supaya jangan tertipu juga. Ya, nanti orang jahil asal aja dia. Setiap orang nampaknya makan dan minum boleh aja disangkanya begitu. Padahal mereka ini punya udzur yang dibenarkan di dalam syariat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bersua dan bertemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.